itulah kira-kira yang disampaikan oleh Rike Jaya Pitaloka, bahwa ketika dunia sedang menyoroti Indonesia tentang video iklan tidak resmi yang dibuat oleh Ahmad Dhani, maka kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mengutuk, mengecam, dan mengingatkan agar sejarah yang sudah dimuseumkan itu tidak dihidupkan lagi di Indonesia. Dan apalagi beberapa indikasinya kita melihat ada media yang begitu sangat tidak memperhatikan cover both side dan seolah-olah menghalalkan segala cara. Nah, oleh karena itu silakan. Ya, statement ini juga saya tidak bisa mengatakan atas nama tim pemenangan, tetapi saya Rike Diah Pitaloka atas nama rakyat Indonesia, saya memohonkan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban pembantaian kemanusiaan yang dilakukan pada zaman Nazi berkuasa, dan mohon dimaklumi, atau bukan mohon dimaklumi, saya mohon pengertiannya kepada masyarakat Jerman dan sekitarnya yang telah menjadi korban dari kekerasan itu, bahwa apa yang ditayangkan itu tidak mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu adalah tindakan orang per orang. Namun demikian, karena ini terjadi di Indonesia, diproduksi di Indonesia, maka saya mengatasnamakan diri saya, paling tidak saya mohon maaf sebesar-besarnya jika atas penayangan tersebut ada luka yang kembali menganga bagi keluarga korban. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya kan wartawan, kalau masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Tuan ya. Tuan, Teh, tadi apa yang akan dilakukan Teh Rike, meskipun tadi disampaikan atas nama pribadi, nanti mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan katakanlah kesewenang-wenangan mereka ya, melalui iklan itu. Apa sih usaha dari tim sini untuk itu? Saya tadi sudah mohon maaf, saya kalau yang 2 poin di atas itu persoalan bagaimana soal Pancasila itu ya kan, tapi ini juga bagian dari perjuangan menegakkan Pancasila menurut saya ya. Lalu kemudian soal bagaimana visi misi untuk memperjuangkan hak cipta bagi pekerja seni yang juga cukup menjadi sorotan dari lagu yang digunakan dalam kampanye itu dan mendapatkan kritik dari dunia seni internasional. Namun untuk yang satu terakhir itu saya tidak berani mengatasnamakan atas tim pemenangan ya, tetapi paling tidak saya punya tanggung jawab konstitusi, paling tidak sebagai wakil rakyat, dan secara keilmuan saya telah melakukan riset yang cukup dalam tentang bahayanya ajaran Nazi ini. Jika kembali ada di belahan bumi manapun, maka saya akan berusaha keras ya, saya akan berusaha keras untuk menghentikan model-model kampanye seperti ini. Bukan karena orang dipaksa harus memilih Jokowi, tidak sama sekali, tetapi ini adalah sebuah bentuk perjuangan kita untuk penegakan kemanusiaan. Saya akan segera membuat petisi yang akan coba saya galang dukungan tidak hanya dari rakyat Indonesia, tapi dari publik internasional. Terima kasih. Ya, kalau dari Media Center, kami ingin mengatakan bahwa marilah kita jadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara Kedaulatan Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kita, landasan kita dalam berdemokrasi. Dan apalagi kita menjauhi berbagai macam paham yang dapat mengganggu kehidupan bernegara, berbangsa yang sudah sangat baik menurut saya. Dan oleh karena itu iklan itu merupakan peringatan kepada kita, walaupun Ahmad Dhani mengatakan dia biasa ya, tidak ada maksud apa-apa, tetapi kami mengingatkan kepada semua pihak dan tentu pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala berkomitmen, bertekad untuk melaksanakan amanat konstitusi
konstitusi, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu jawaban resmi dari kami. Silakan yang lain. Mas, silakan. Saya Rijal dari Pos Kota. Pertanyaan saya dua. Pertama adalah, apa maksud Mbak Terike mengatakan akan jadi orang terdepan apabila dia itu? Apakah bergerak lagi ke depan? Nah, itu satu. Yang kedua, ini mengingatkan saya 15 tahun yang lalu ketika saya bersama ASIREVI, Asosiasi Rekaman Film Video Indonesia, itu yang sampai sekarang tidak pernah selesai masalahnya. Di Glodok masih diproduksi film, CD, DVD tentang film Indonesia dan film seluruh dunia. Ini pembajakan ini tidak pernah tuntas. Maka ASIREVI bangkrut dan perfilman nasional pun termasuk bangkrut gara-gara itu. Terima kasih. Kedua itu kan pernyataannya. Ya, baik, terima kasih. Itu catatan yang penting karena saya juga sebagai seorang aktor, ya, bagaimana kita yang terlibat dalam industri perfilman, industri pertelevisian tidak pernah dapat untung apapun, royalti dari berulang-ulang ditayangkan, dari karya kita dibajak itu, ya, dan ini bahaya karena sebetulnya ini bagian dari bagaimana kebudayaan itu harus menjadi unsur yang dilindungi. Dan dari visi misi Pak Jokowi jelas perfilman itu adalah industri kreatif. Berapa sebetulnya pemasukan bagi negara yang bisa hadir, ya, jadi bukan hanya untuk menghidupi orang-orang yang ada dalam dunia perfilman itu sendiri, tetapi bangkitnya perfilman Indonesia tanpa mafia perfilman, ya, tanpa adanya termasuk pembajakan, menurut saya ini adalah hal yang harus kita perjuangkan bersama dan sudah pasti itu menjadi concern dari Pak Jokowi. Saya tahu betul di negara manapun pembajakan ini tidak pernah dibenarkan. Ya, katanya Indonesia yang negara Pancasilais kok membiarkan itu terjadi. Tentu saja kerangka besar dari semua itu negara harus hadir, termasuk untuk bangkitnya perfilman Indonesia. Nah, yang kedua tadi pernyataan saya seperti biasa, seperti perjalanan. Nah, ini balik lagi jadi saya pribadi. Ya, tetapi menurut saya karena ini hal yang sangat penting untuk kemanusiaan, dan forum ini saya berani katakan, kalau kemudian hal-hal seperti ini, di mana kita berdarah-darah untuk ada pada demokrasi seperti ini, lalu kemudian seolah-olah ini akan digiring lagi, ya, dengan hal-hal yang seperti itu sangat permisif terhadap hal-hal yang menyimbolkan kekerasan terhadap kemanusiaan. Kalau sampai terjadi kemudian, kalau sampai terjadi lagi Indonesia masuk dalam iklim, bukan iklim demokrasi, tetapi iklim otoriter atau iklim totalitarianisme, maka saya akan berada di depan untuk mengajak Anda semua bahwa kekuasaan model itu harus diakhiri. Kekuasaan model itu bahkan jangan sampai terjadi, Mas. Sebelum saya ada di depan, kita berjuang sama-sama model kekuasaan itu jangan pernah ada lagi di Republik ini. Jangankan ngambil keputusan politik, ngomong aja zaman dulu tuh mesti bisik-bisik. Ya kan, mana berani ngomong seperti ini. Kalau ngomong seperti ini udah gak nyampe rumah deh, gak tahu nyampe mana. Makasih. Ya, sudah jelas ya. Tinggal